kenapa Prabowo Gibran ini bisa mengalahkan jagoannya PDIP di Bali? Dipimpin oleh Yang baru. orang yang ikhlas di Indonesia ini kan salah satunya kata Gus Dur, Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Karena masyarakat tahu dia belum melakukan dan dia udah mengasih nilai Pak Prabowo seperti 11 dari 100 lah 5 dan dengan bangganya mereka mengejak Pak Prabowo seperti itu. Jadi apa gini mereka apa namanya prestasi mereka itu jauh dibandingkan Pak Prabowo. Kayak 90% ya. Masyarakat ingin membuktikan bahwa memang benar bisa. Di saat momentumnya pas untuk bersatu ya masyarakat kesal dan membalasnya di pemilu. Sekarang kan yang malu siapa gitu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 sudah keluar dan hasilnya menunjukkan bahwa paslon nomor 02 atau 02 yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul jauh ya sampai saat ini atas pesaing-pesaingnya dari paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, paslon 02 Prabowo Gibran hampir dipastikan unggul jauh ya. Sehingga tadi malam Prabowo dan Gibran juga sudah melakukan pidato kemenangan. Dan yang menarik juga bahwa paslon 02 Prabowo Gibran ini juga menang atau unggul dari hasil hitung cepat quick count di Provinsi Bali. Ini rasanya termasuk dalam sejarah baru ya. Sejak era reformasi pemilu digelar, baru kali ini calon presiden atau wakil presiden dari PDIP di Bali kalah dari calon presiden dari partai lain. Dimana kita tahu bahwa Prabowo dan Gibran didukung oleh Partai Gerindra, kemudian Golkar, Demokrat, dan PAN, serta beberapa partai pendukung lainnya. Dan saat ini saya akan bersama dengan Ketut Juliarta. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore. Udah pigatro? Sehat teman. Sehat. Lagi bahagia nih, lagi bahagia, capek dan ngantuk ini. Jadi Pak Ketut Juliarta ini adalah Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Bali, juga sebagai anggota DPRD Bali, salah satu anggota DPRD termuda. Usianya baru 33 tahun, Ge. Dan terima kasih banget nih, Ge. Meskipun beliau lagi capek, ngantuk, kemarin menunggu hasil quick count dan juga tentunya perhitungan pileg ya di Klungkung karena beliau maju lagi di pencalegan 2024 ini, tapi masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di studio Tribun Bali sore ini untuk berbincang-bincang. Nah, Pak, tentu ini menarik bahwa kemenangan Prabowo Gibran ini secara nasional ya, bahkan hasil quick count semua lembaga survei menunjukkan kemenangannya itu di atas hampir rata-rata di atas 55% lah, bahkan sampai ada yang 58% seperti itu. Gimana Pak melihat hasil quick count ini? Ya tentunya kami sebagai pendukung pengurus partai merasa bangga dan berterima kasih banyak terhadap masyarakat Bali tentunya yang sudah mau membantu memenangkan Prabowo Gibran. Jadi ini adalah tanggung jawab kami dan akan kami kawal agar Prabowo Gibran memberikan program-program yang bagus, hasil-hasil juga ya bagus. Iya, artinya apa yang disampaikan kemarin bisa terrealisasi gitu ya Pak. Nah, ini kan sangat-sangat jauh gitu keunggulan dari Prabowo Gibran ya kalau kita lihat dari quick count, terutama dengan
PDIP, paslonnya PDIP itu Ganjar Mahfud. Kalau Patut melihat ini apakah sebuah kejutan atau memang sudah sesuai dengan diprediksi seperti awalnya? Ini kejutan yang luar biasa. Kejutan ya. Dan mungkin masyarakat sudah ingin dipimpin oleh yang baru, orang yang ikhlas di Indonesia. Ini kan salah satunya kata Gus Dur, Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Jadi begitu Pak Prabowo pas debat itu dijelek-jelekin, ya, terus diserang. Gitu ya. Nah, itu membuat masyarakat kasihan. Dan Pak Prabowo itu menunjukkan yang terbaik saat debat, terus tidak terlepas juga dari Gibran yang di branding sebagai anak muda gitu. Jadi pemilih-pemilih muda itu sudah cerdas dan mereka juga tidak memikirkan dari partai apa. Apalagi Gibran, di belakang Gibran dan di belakang Prabowo Gibran ini ada Pak Jokowi. Dan intinya kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi ini mencapai 80%. Ya. Jadi itu juga mempengaruhi dan kerja keras kita di Bali sebagai partai-partai pendukung tentunya. Nah, masyarakat itu kenapa menjatuhkan pilihannya ke Prabowo Gibran. Jadi kita saat turun sudah jelas-jelas membawa program-program Pak Prabowo yang kita akan canangkan, misalnya minum susu gratis buat bagi anak-anak kecil, makan siang gratis, itu juga kita lakukan. Artinya faktor Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran meskipun tidak secara langsung ya disampaikan oleh Pak Jokowi, tapi kan masyarakat sudah paham bahwa di belakang Prabowo Gibran ada dukungan Pak Jokowi yang kita tahu sebelumnya dia berasal dari PDIP. Ini juga patut melihat sebagai efek besar ya terhadap Prabowo Gibran ini sehingga bisa unggul sejauh ini dari quick count ini. Ya, jadi berkelanjutan ya. Ingin masyarakat ingin program-program Pak Jokowi yang berkelanjutan. Ya, yang baik-baik, yang bagus-bagus akan dilanjutkan sama Prabowo Gibran. Karena itu udah jelas-jelas ada anak Pak Jokowi. Iya. Gitu. Jadi ketika Prabowo memutuskan untuk memilih Gibran sebagai cawapres, otomatis akan didukung oleh Pak Jokowi. Mungkin patut melihat ini bahwa konstelasi politiknya sudah berubah ya. Rasa optimisme untuk menang itu makin terbuka ya gitu ya. Iya benar. Karena anak muda ini penentu banget di pemilu. Kebetulan anak-anak muda sekarang senangnya sama Gibran. Jadi ya pas begitu pasangan sama Pak Prabowo itu udah saling melengkapi. Kolaborasi generasi. Jadi kan ada yang tua mendidik, mengayomi, dan ada yang muda untuk bergerak gitu. Jadi pasangan yang pas menurut saya. Gitu. Sempat ada ya mungkin nada-nada yang kurang positif ya kan. Ketika pencapresannya Gibran seperti itu kan, ya terkait di sidang MK dan lain-lain gitu, dinasti politik itu patut melihat seperti apa. Tapi akhirnya kan itu tidak terpengaruh akhirnya kalau kita lihat hasil quick count sekarang. Karena misalnya yang mengubah di MK itu dulu juga ada yang dirubah dan masalah dinasti-dinasti yang lain juga kayak gitu, tapi kebetulan aja ini pas di Gibran, jadi itu diserang dan nggak ngaruh, jadi bahkan malah menarik simpati. Justru ya. Kayak Gibran salah ngomong asam sulfat jadi Samsul. Itu brandingnya loh, nggak tanpa disengaja brandingnya udah bagus banget kan. Iya, ini juga menarik bahwa Gibran pinter ya membranding diri gitu. Ketika dia di tanda kutip diejek gitu dengan kesalahannya dia asam sulfat, malah itu dijadikan sebagai branding dia, menamakan dirinya Samsul gitu. Gitu. Sebenarnya apa melihat sosok Gibran ini, Bli? Kalau saya melihat sosok Gibran yang saya ketemu sama beliau itu 4 kali. Jadi emang orangnya itu baik, ramah, terus serius kalau ngomong ya, bersahabat banget. Jadi
humoris kayak gitu. Tapi meskipun masyarakat melihatnya kadang kok agak jutek-jutek gitu ya. Padahal aslinya emang baik. Bahkan saya pas sama beliau pas di Sanur itu ya, ada ibu-ibu, Mbak Gibran, langsung disapa. Nah itu ibu-ibu itu ngomong, nih baik banget, ramah kayak gitu, sama kayak bapaknya gitu. Kebanyakan masyarakat yang menilai dia kayak gitu. Nah terus kemudian Prabowo Gibran tidak hanya secara nasional ya unggul dari quick count, juga yang menarik ini di Bali ini. Kita tahulah bahwa selama ini Bali sebagai kandangnya banteng gitu kan. Bahkan kemarin sempat targetnya sampai 93% gitu. Nah ternyata yang terjadi ini justru Prabowo Gibran yang unggul di Bali juga, dan ini rasanya ini pertama kalinya. Gimana beli ini? Iya, apa namanya? Kalau saya sih mungkin masyarakat udah jenuh ya, udah jenuh dengan bahasa-bahasa kayak 90% ya. Masyarakat ingin membuktikan bahwa memang benar bisa. Di saat momentumnya pas untuk bersatu ya, masyarakat kesal dan membalasnya di pemilu. Sekarang kan yang malu siapa gitu kan. Emang sih di politik itu mesti ada target, tapi kan itu harus 95. Sekarang nggak dapat, disahin siapa yang berani ngomong kan. Nah itu. Kalau Gerindra sendiri kemarin targetnya berapa di Bali, target realistis kemarin? Realistisnya 40 ya? Ya 40 aja kita udah menang. Biasa, tapi target kita emang menang, entah 1 suara, entah 1%, nggak apa-apa, yang penting menang gitu. Tapi kan sejauh ini yang saya lihat di lembaga survei itu di Bali malah di atas 50 kan ya? Berarti melewati target ini. Iya. Ini sekali lagi ini pertanyaan saya, ini kejutan juga nggak di Bali terutama ini? Kejutan. Luar biasa ya. Apalagi di Kelungkung itu 84. Nah, ya artinya dari lembaga survei juga yang saya baca bahwa di Bali sendiri yang menang Ganjar Mahfud itu kan ada di 3 kabupaten ya kalau nggak salah ya. Sementara sisanya itu dimenangin oleh Prabowo Gibran, termasuk di Kelungkung yang rasanya menang telak. Nah, beli kebetulan dari Kelungkung ini ada sesuatu nggak di Kelungkung yang dilakukan atau strategi sebelumnya sehingga bisa menang kalau strategi, besar? Kami selalu menyampaikan kata Pak Prabowo, kalau kalian mau cari suara, kalian harus sapa masyarakat, kalian harus temui masyarakat, kalian harus sampaikan salam saya kepada masyarakat. Ya itu kami lakukan di Kelungkung. Kami datangi, kami sapa, terus kami sampaikan salam beliau, gitu. Ya, itu yang jadi salah satu ya, ini ya. Dan itu seperti yang saya tadi bilang, program Pak Prabowo makan siang gratis, makan susu, minum susu gratis. Nah, itu kita lakukan ke SD. Jadi itu biar mereka tahu bahwa biar kental. Oh, susu Prabowo gitu. Jadi kebanyakan anak-anak itu senang banget sama Prabowo gitu. Ya. Bahkan ada anak-anak yang lihat foto Prabowo itu nangis, minta dibeliin bajunya. Gemoy. Dan ya itu lagi branding Gemoy itu juga rasanya juga sukses ya. Sukses, dengan apa lagu yang menjadi trennya itu kan. Itu juga membantu, rasanya membantu juga ya. Iya, benar. Lebih mudah di gas juga, lebih mudah memperkenalkan ke masyarakat beliau. Jadi kalau udah dengar lagu itu, masyarakat ingat Prabowo gitu. Kalau masyarakat lihat Prabowo, pengennya lagu itu gitu. Apalagi joget-joget. Joget-joget. Ya, tapi kemarin kan ya itu seperti waktu debat, itu kan debat capres dan cawapres itu kan memang sering Pak Prabowo itu diserang gitu. Itu justru menimbulkan simpati dari masyarakat ya. Iya. Ya itu salahnya dia. Ya kalau mereka menyerang Pak Prabowo ya. Karena masyarakat tahu
dia belum melakukan dan dia udah mengasih nilai Pak Prabowo seperti 11 dari 100 lah 5 dan dengan bangganya mereka mengejek Pak Prabowo seperti itu. Jadi apa gini mereka apa namanya prestasi mereka itu jauh dibandingkan Pak Prabowo. Dan di masyarakat juga saya sering dengar juga di masyarakat khususnya mungkin dari ibu-ibu gitu ada juga yang punya rasa empati dan simpati kepada Pak Prabowo setelah sebelumnya berapa kali kalah, kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk memilih Prabowo. Apakah Pak Teo juga melihat seperti itu, fenomena seperti itu? Jadi yang tepatnya gini, apa namanya, bukan karena kasihan ya, enggak. Jadi orang-orang masyarakat ini tahu arti sebuah perjuangan. Jadi kan Pak Prabowo udah berumur, ya, beliau nggak pernah capek untuk berjuang untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi cita-cita beliau mulia. Jadi setiap beliau ketemu sama siapa, beliau selalu sampaikan cita-cita saya mulia untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan saya siap dipanggil apabila masyarakat saya bisa tersenyum lebar. Mendapat pekerjaan, mendapat pendidikan gratis, kayak gitu, mendapat pekerjaan yang layak kan. Nah itu yang beliau cita-citakan. Kalau itu udah tercapai, dipanggil pun beliau siap. Gitu. Dan Blitter ini termasuk salah satu pengagum Prabowo ya? Ya. Sejak kapan tuh tepatnya menjadi pengagum seorang Prabowo? Dari 2008, begitu beliau bikin partai ya saya ikut gabung. Langsung di 2008 itu ikut gabung Gerindra sampai sekarang ya. Tetap setia bersama Gerindra ya. Tetap setia sama Prabowo dan hingga akhir. Hingga akhirnya bisa menjadi anggota dewan seperti itu ya. Nah, mungkin sedikit Beli bisa menganalisa ya, memberikan analisa ke kita, ke teman-teman Tribun News, kira-kira yang kenapa Prabowo Gibran ini bisa mengalahkan jagoannya PDIP di Bali. Mungkin artinya dilihat dari dua sisi, dari sisi PDIP-nya juga mungkin dari sisi Prabowo-nya. Prabowo Gibran mempunyai program yang jelas, melanjutkan program Pak Jokowi. Dan kalau dari PDIP mungkin ya, karena masyarakat itu udah bosan, sudah mulai jenuh, terus apalagi ngomongnya kelewat-lewat kan, kayak Ketua DPD poster 97%, kayak gitu kan membuat masyarakat kesal gitu. Ya itu yang saya rasakan. Faktor Jokowi dan dalam tanda kutip berpaling juga dari PDIP ke Gerindra. Iya, juga pengaruh. Ya mungkin selama ini juga ada istilah di kubu sebelah ini bahwa ada petugas partai itu, dan itu bisa juga mungkin juga bisa menambah dukungan ke Prabowo Gibran nggak itu? Benar. Karena Prabowo satu-satunya capres yang memiliki partai. Ketua partai. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri. Jadi ini kalau kita lihat ini kemenangan Paslon 02 ini menjadi seperti gabungan dua kekuatan seperti itu mungkin ya. Antara pendukung Prabowo, kemudian juga pendukungnya Pak Jokowi seperti itu ya. Iya. Sepakat beli seperti itu melihat? Sepakat, karena itu kekuatan besar yang dulunya pahit. Iya. Kan? Terus akhirnya bersatu. Itu udah kekuatan besar yang dulunya tidak bisa disatukan, yang terus-terusan berhadapan-hadapan kan. Nah, akhirnya bisa bersatu. Dari itu aja saya udah pastikan menang. Gitu. Jadi ketika tahu Pak Jokowi mendukung Prabowo, beliau itu udah optimis ya. Sebelum dipilih pun kami berharapnya emang sama Gibran. Makanya kami kan deklarasi lah untuk agar Pak Prabowo memilih wakilnya Pak Mas Gibran. Mas Gibran ya. Ya, itulah Tribuners, sedikit analisa dari Ketua Juliarta tentang kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Keunggulan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini berdasarkan hasil quick count ya. Jadi untuk
kemenangan nanti itu tetap akan diputuskan oleh KPU ya. Nah itu nanti akan ada KPU yang memutuskan. Tapi yang sekarang ini baru berdasarkan hasil hitung cepat dari quick count ya. Nah Pak Prabowo ini kan kemarin di masa kampanye banyak menyampaikan program-programnya kan, seperti yang Pak Tut sampaikan tadi, ada makan siang gratis, kemudian ada minum susu gratis. Nah tentu ini yang sekarang yang ditunggu-tunggu masyarakat ini, Pak Tut. Seperti apa kira-kira nanti realisasinya ketika Pak Prabowo dan Gibran benar-benar sudah menjadi presiden dan wakil presiden kira-kira? Jadi realisasinya ya pasti terrealisasi itu. Dan tujuannya Pak Prabowo itu yang paling utama adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, memperbaiki nutrisi anak-anak kita agar cerdas pertumbuhannya kan. Nah di samping itu juga ada efek perekonomian. Jadi perekonomian kita akan hidup di masyarakat kecil, usaha-usaha kecil, karena moto Pak Prabowo itu membangkitkan UMKM, ekonomi kerakyatan. Jadi dari itu dari ada makan siang gratis itu, jadi kan kita bisa beli, misalnya nih kita ngasih di sekolah A, di sekolah satu ini, nah jadi kan di samping-samping itu ada yang jualan, mungkin bisa dibeli di sana, kayak gitu. Karena saya belum tahu yang pasti ya, dan sistemnya itu kayak gimana, tapi saya yakin itu jalan. Gitu. Ini kan untuk anak-anak ya, makan gratisnya ya, makan siang gratis dan juga minum susu gratis. Ada juga untuk santri, kemudian juga ibu hamil ya, seperti itu ya. Iya benar. Memang programnya untuk pertumbuhan anak yang mungkin yang lebih baik, lebih sehat gitu ya. Iya benar. Karena orang yang berada pun, ya mereka jarang minum susu nih. Betul. Benar kan? Apalagi yang tidak mampu, ya kurang mampu ya. Jadi baik banget ini, bagus banget programnya Pak Prabowo. Mungkin beliau nggak nikmati sekarang, 10 sampai 15 tahun ke depan nanti. Saya rasa kayak gitu, dan akan dirasakan oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jadi kecerdasan anak-anak kita, kayak gitu, pertumbuhannya kan bisa. Jadi stunting itu bebas kita. Kalau kita udah merawat janin dalam kandungan itu kan, makan yang baik, karena Pak Prabowo itu melihat orangnya pemikir. Jadi kemana-mana lihat orang hamil dan makannya hanya nasi putih kayak gitu kan, bagaimana anak-anak itu nutrisinya bagus, gizinya bagus, proteinnya bagus, kayak gitu. Itu yang beliau pikirkan. Artinya beliau juga sebagai kader Gerindra dan pendukungnya Prabowo ini sudah siap untuk mengawal program ini nanti ketika Presiden Prabowo. Kami pasti akan kawal itu. Itu juga imbas itu juga dapat kita dapat imbas dari program-program Pak Prabowo. Jadi kalau kita bisa setiap hari menemui atau mengikuti bagi-bagi makan gratis gitu kan, jadi mengajarkan kita untuk dekat sama masyarakat kita, masyarakat di sekitar kita. Jadi nanti pas pemilu juga bisa kita manfaatkan minimal. Jadi kan gini, orang-orang yang mau memilih kita itu orang yang kenal kita, yang tahu kita gitu kan. Jadi orang yang baru kelihatan nggak mungkin pilih gitu, kalau menurut saya. Iya. Jadi ini program ini kalau bisa berkesinambungan tentu kira-kira bisa semakin memperkuat Gerindra seperti itu mungkin kira-kira. Iya, pasti. Kalau untuk persoalan dana nanti kira-kira enggak. Nah, itu saya belum tahu yang pasti ya. Ya nggak salah nanti. Jadi ya itu sistemnya belum tahu sih. Mungkin nanti setelah saya tanyain, saya bisa jawab itu. Iya. Tapi Astung Karo program itu bisa terrealisasi pasti, ya. Karena pastinya dinanti-nanti oleh masyarakat kan. Karena Pak Prabowo itu udah berhitung 47 juta anak-anak di Indonesia makan segini dengan biaya segini, udah disiapkan. Nah, kemudian juga yang menarik juga ketika
Mas Gibran ke Bali dan juga dari Partai Gerindra sendiri, salah satu program atau wacana yang disampaikan oleh Gerindra di Bali salah satunya adalah membangun Bandara Bali Utara. Nah, kira-kira sekarang setelah Prabowo Gibran unggul sementara ini dari quick count ya, mungkin nanti akan tetap hasilnya seperti itu sesuai dengan KPU. Kira-kira untuk Bandara Bali Utara ini bisa terrealisasi juga nggak ketika Prabowo dan Gibran sudah menjadi presiden dan wakil presiden? Iya pasti. Itu pasti akan itu pasti akan terrealisasi ya. Nah cuma nanti tempatnya saya nggak tahu. Maksudnya yang jelas Bali Utara kan mesti ada tim-tim survei gitu ya. Tahu saya nggak paham. Jadi yang jelas beliau itu adalah orang yang berbuat sesuai ucapan. Saya pastikan dan saya juga tahu. Saya sering diajarin. Maksudnya setiap ketemu kamu sebagai kader harus berbuat sesuai ucapan. Apa yang Anda ucapkan itu yang harus Anda perbuat. Tidak boleh membohongi masyarakat hanya untuk kepentingan politik. Iya, betul. Gitu. Karena ini juga pastinya dinantikan oleh masyarakat pemilih ya kan yang memilih Prabowo Gibran. Kita tahu di Beleleng juga suara Prabowo Gibran juga unggul jauh dari Ganjar Mahfud ya. Padahal selama ini juga kita tahu Beleleng kandang banteng juga kan, tapi rumahnya banteng juga. Tapi bisa unggul mungkin karena salah satu programnya itu adalah pembangunan bandara itu. Nah kalau beliau sendiri melihat sejauh mana sih urgensi dari Bandara Bali Utara itu untuk menunjang pariwisata seperti itu? Dengan melihat sekarang ini Bali Selatan udah kredit kan gitu. Jadi di samping itu juga ada pembangunan pemerataan ekonomi. Jadi itu yang bisa, tapi yang harus kita pikirkan juga itu jarak ke sana. Kita harus percepat dengan cara apa? Mungkin nanti jalan tol atau kereta cepat gitu kan, kita nggak tahu. Itu pastilah dipikirkan nanti. Artinya tidak hanya membangun bandara, tapi bagaimana fasilitas-fasilitas penunjang lainnya ya, seperti jalan, terutama apakah jalan tol atau memakai kereta seperti ya. Sejauh ini kan sudah ada isu-isu akan wacana untuk LRT seperti ya. Dia sendiri mendukung ini semua percepatan pembangunan seperti ini di Bali. Mendukung, Pak. Saya mendukung karena niatnya bagus. Jadi kan kita harus dukung. Gitu. Nah, sedikit sekarang terkait di Klungkung ya. Tadi kan sudah kita singgung bahwa untuk Pilpres udah unggul jauh kan di Klungkung. Untuk pemilihan caleg sendiri, pileg sendiri gimana dari Gerindra Klungkung? Yang saat ini kan beli sendiri yang kembali maju. Kebetulan saya udah mengikuti dan kemarin penghitungan suara saya lebih unggul. Saya lebih unggul dari rival saya dan dipastikan lolos kembali. Lolos kembali untuk beli itu Judi Harlo ini. Iya. Sudah berapa suara yang masuk dari kemarin sampai hari ini? Mungkin ada belum masuk ya, sekitar 3 desa ya. Tapi sampai saat ini saya masih unggul 16.048 suara dan rival saya sekitar 8.000. Untuk Gerindra di Klungkung berapa kursi untuk DPRD Bali? Satu tetap ya. Karena saya udah pastikan itu bakal PDIP dapat 2. Sementara untuk di DPRD Kabupaten sejauh ini gimana? Kabupaten itu kemungkinan, jadi udah pasti nih Kecamatan Nusa Penida kita dapat 4 kursi, Dawan, Kecamatan Dawan dapat 2 kursi, Kecamatan Klungkung dapat 1 kursi dan Banjarakan 1 kursi. Jadi tetap jumlahnya 8. Tetap 8 gitu? Iya. Target sebelumnya berapa? Target 10 sih. 10 ya? Tapi masih tetap dapat 8 ya? Iya. Berarti masih bertahan di angka 8 ya? Baik. Terima kasih Blitut ini atas waktu dan kesempatannya di hari yang berbahagia ini. Tentu beliau masih bereforia menikmati keunggulan sementara dari Pilpres dan juga
beliau juga tadi menyatakan bahwa hampir pasti juga akan kembali lolos ke DPRD Bali. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement Blitut yang disampaikan kepada masyarakat atau kepada pendukungnya Blitut. Baik, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali yang telah mensukseskan pemilu dan tepatnya memilih Prabowo Gibran. Mandat yang diberikan kepada rakyat kepada Pak Prabowo akan Astungkar bisa bisa memimpin agar Bali, kita daerah pariwisata, agar bisa aman, nyaman. Kalau kita daerah pariwisata udah aman, pasti banyak yang datang, banyak tamu-tamu yang datang. Jadi harapan kami semoga Bali lebih maju, lebih sejahtera setelah dipimpin oleh Kepala Negara Pak Prabowo Subianto. Oke, baik, Tribuners, sementara Tribun Bali, demikian bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu kita akan menunggu nanti hasil atau keputusan tetap dari KPU siapa yang akan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.